Saya ingin menuju ke Pak Sukowidodo. Pak Sukowidodo, kalau kita memprofil dari ketiga orang ini, Tri Risma hari ini, kemudian juga Khofifah dan juga Lulu, ini gimana sih masyarakat Jawa Timur melihat mereka satu persatu para Sri Kandi ini? Ya, kalau lihat apa ya latar belakang pendidikan ketiganya adalah orang-orang yang apa ya kalangan cendekiawan kelas pendidikan sangat bagus sekali ya. Tetapi memang yang paling menonjol apapun Bu Khofifah karena selama beliau juga menjabat ketua IKA Usaha Erlangga dan juga ketua Muslimat. Dari posisi ini beliau punya jaringan yang kalaupun toh tanpa partai jaringannya sudah kuat karena Muslimat Fatayat beliau yang memimpinnya. Sedangkan Bu Risma ini punya pengalaman perkotaan tata kota yang sangat luar biasa, ketegasannya dan termasuk apa ya wali kota yang clean saat itu. Sementara kalau Mbak Lulu sendiri, kalau kita lihat terakhir ya baru banyak di Dewan, memang cukup apa cukup terkenal ya di kalangan apa Nahdien dan beliau juga terkenal di kalangan PKB. Artinya sebenarnya ketiganya punya karakter kepemimpinan yang cukup potensial. Nah, tinggal tandemnya, apakah tandemnya ini memberikan tambahan suara atau tidak. Tandemnya pun wakilnya, mulai misalnya Pak Emil secara pendidikan bagus, kemudian Gusan juga dari kalangan pondok dan kalangan kampus juga dekat dan Mas Kamim Mas Lukman ini kan juga intelektual muda yang di kalangan apa ya mahasiswa PMI misalnya kalangan Gus-Gus sangat dekat. Artinya dari segi potensi ini seimbang ya kekuatan itu. Nah, perkaranya yang ditancapkan dalam imajinasi apa ya masyarakat mulai keterkenalan tadi sampai liking sampai dan sebagainya ini kan pasti dengan berita ini kan kejutan juga pasti ada perubahan dan nanti tergantung seberapa daya dobrak partai-partai pendukung untuk mengunci keterikatan mereka pada pemilih itulah yang akan menentukan sehingga menurut saya nanti apa ya kekuatan si partai dan yang saya bisa duga adalah permainan di digital pasti akan sangat ramai karena pasti akan ada campaign tentang track record macamnya akan ada proses itu. Baik, kita ke Prof. Burhan, mungkin secara popularitas ketiganya dikenal oleh publik khususnya Ya. di Surabaya, Jawa Timur. Tapi kalau untuk akseptabilitas yang mana yang menurut Prof. Burhan lebih dekat dengan halayak di sana, Prof. Burhan? Ya, ini saya kutip survei indikator 7 bulan yang lalu ya, karena ini survei terakhir yang kami punya. Jadi sebenarnya sudah cukup basi. Tetapi kalau merujuk pada awal Februari ya 2024, memang Khofifah sangat dominan. Dalam simulasi 24 nama, Khofifah elektabilitasnya mencapai 55,6%. Kemudian Tri Risma hari ini 6%. Emil 3,8%. Nama-nama lain di bawah 2%. Jadi kemudian tingkat kedikenalan Khofifah juga mencapai 94% karena dia incumbent kan. Nah, tetapi yang menarik buat saya adalah dari 94% yang kenal Khofifah, 93,5% suka. Kepuasan mencapai 84% approval ratingnya. Jadi memang tidak mudah untuk mengalahkan Khofifah. Dan itu yang menjelaskan misalnya mengapa PD Perjuangan sempat menawarkan untuk mendukung Khofifah asalkan cawagupnya itu dari kader PD Perjuangan kan. Coba dicek media beberapa waktu lalu kan sempat ada tawaran dari misalnya salah satu petinggi PD Perjuangan, Said Abdullah, untuk mendukung Khofifah tetapi dengan prasyarat itu ya. Nah ini lagi-lagi menunjukkan bahwa sebenarnya elit politik tahu angkanya. Ya, tetapi karena ditolak lamaran PD Perjuangan, ya harga diri harus dikedepankan dan nama yang diusung oleh PD Perjuangan bukan kaleng-kaleng ya. Tri Risma hari ini wali kota sukses yang berhasil membenahi Surabaya, sangat kuat elektabilitasnya di Surabaya, tetapi PR buat beliau ya mengembangkan dukungannya terutama di luar kota Surabaya. Ya. Kemudian Gus Hans, kita tahu beliau dekat juga sama Khofifah, tetapi sekarang menjadi pendampingnya Tri Risma hari ini. Dan tentu saja ada marwah yang sedang diperjuangkan oleh PD Perjuangan. Apalagi kita tahu ya, Risma melawan
nama Hovifah yang didukung oleh Kimples. Gitu. Ya, jadi lagi-lagi kita tidak bisa mengabaikan perkembangan terakhir. Dugaan saya Hovifah tidak bisa berlena-lena gitu. Karena saya yakin PD Perjuangan akan bekerja ekstra maksimal, termasuk juga PKB. Nah, yang menarik buat saya nih PKB. Mengapa PKB tidak ikut paket Kimples? Dan kenapa juga tidak bergabung dengan PD Perjuangan? Kan menarik tuh. Oke, nah, nanti kita bahas di bisa. kesempatan yang lain ya. Menurut saya ini sedikit saja. Gimana? Sedikit saja boleh. Silakan Prof. boleh Silakan, sedikit saja, Prof. Oke, ya sedikit saja. Jadi PKB ini ada rivalitas personal kan antara Hovifah dengan Muhaimin Iskandar. Tetapi kalau misalnya PKB mendukung PD Perjuangan, dugaan saya itu akan menimbulkan reaksi dari elit Kimples. Karena PKB bagian dari Kimples. Jadi supaya tidak menimbulkan komplikasi, terutama di elit Kimples, tapi saat yang sama mengakomodasi kepentingan personal tadi, karena ada hubungan yang kurang positif antara Hovifah dengan Muhaimin, ya sudah maju sendiri gitu, melalui paket Luluk dan Lukmanul Hakim. Terima kasih banyak Prof. Burhan, Pak Sukowidodo sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu nanti kejutan dari Jawa Timur. Selamat sore semuanya.